semakin kita banyak memberi, itu akan semakin banyak mengeluarkan. Iya. Iyalah. Iya. Betul ya. Tapi ini saya praktekkan nih. Saya pernah pada satu kondisi uang, ini mohon maaf nih, uang waktu itu ya, uang tinggal ya pegang di dompet itu hanya 20.000. 20.000. Hanya 20.000. Pernah Bapak dalam kondisi itu? Pernah. Yang lainnya ditabung. Ya enggak, maksudnya memang dulu ya, dulu di zaman dulu seperti ini ya. Jadi dulu itu pernah di dompet uang cuma 20.000. Saya belum makan. Iya. Saya mikir ini kebetulan nih, mohon maaf, begitu saya mau masuk warteg, ada orang minta-minta, Pak tolong Pak, sudah 3 hari belum makan. Nah ini dilema kan, uang tinggal 20.000, saya belum makan, ini ada orang minta-minta 3 hari belum makan, Padahal Bapak 4 hari belum makan. wow, seminggu. Jadi saya timbullah kesetia kawan, empati saya lihat, wah ini kayaknya dia yang lebih membutuhkan. Ikhlas 20.000 saya berikan ke orang tersebut, saya rela, saya nggak makan. Mantap. Apa yang terjadi? Nggak sampai 10 menit handphone saya bunyi, ditelepon sama dia. bukan Terus, iya serius ini. Iya serius. Iya, terus ternyata dia punya handphone. Kasih 20.000. dia buat beli pulsa. Dan pun bunyi, begitu telepon bunyi saya angkat, nah bukan job. Jadi telepon ada job waktu itu ya, job ngisi acara, honor 2 juta. Bayangkan, 20.000 ya balesnya. 20.000 ikhlas saya berikan orang yang membutuhkan, nggak pakai lama, nggak 1 jam, hitungan menit telepon masuk, gantinya 2 juta, itu 100 kali lipat, bayangkan. Itulah manfaat memberi. Makanya begitu seminggu berikutnya itu jobnya itu saya terima bayaran 2 juta. Begitu keluar acara, banyak ya pengemis gitu. Wah ini kemarin 20.000 aja dapatnya 2 juta ya. Ini bukan 2 juta. Wah kesempatan ini. Kita bagi semua. Oh, udah pulang rumah itu udah nggak bawa uang, setahunan saya 2 juta. Nunggu telepon ya. Akhirnya ditelepon istri saya. Jadi, ya dimarah-marahin sama istri saya. Itu berarti adalah salah satu menolong tapi nggak ikhlas, ada yang namanya empati. Ya. Nah, yang awal 20.000 kan saya ikhlas, dapat ganti. Mungkin yang 2 juta karena mengharap balik. Jadi itu yang terjadi. Makanya kalau memberi itu jangan harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Oh ya bongkar. Baik lagi gini Pak, malah nyanyi. Aduh, mengenai yang namanya menolong. Nah, ada satu tradisi di Indonesia antar tetangga yang mungkin sudah hilang dan mari kita bangun, kerja bakti Pak. Kerja bakti itu Pak, udah nggak mikir kerja bakti itu kan nggak dibayar, nggak mikir uang. Nah, itu kan kita bangkitkan. Kadang ada yang warga bayarin orang urunan untuk bersihin. Padahal kurang, yang dibutuhkan bukan itu ya, tapi interaksi. Bukan masalah uang, bukan masalah konsumsi saat kerja bakti, tapi bagaimana kebersamaan kita, peduli pada lingkungan, itu yang dibutuhkan. Makanya seperti tadi saya katakan, ini saya terus terang ya, saya diundang Dinas Sosial Jawa Timur ini, saya nggak pernah yang begitu mikir uang dulu, itu nggak pernah saya. Masa proses itu? Nggak pernah mikir uang dulu? Nggak. Kenapa? Karena uang dulu kan udah nggak laku. Saya mikir ya uang sekarang, ngapain uang dulu dipikirin? Orang udah gak laku kok dipikirin, buang-buang energi. Tapi serius. Saya datang ke sini, niat saya ibadah. Pahala yang saya harapkan. Dia kerja di sini karena ibadah, bukan pahala itu yang penting. Uang Pak, uang itu hanya syarat sah ibadah.
Jadi kalau misalnya ibadahnya ini sholat, uang itu wudunya. Tanpa wudu, sholatnya nggak sah. Cuma itu aja kok. Jadi nggak pahala yang penting. Tapi maksudnya seneng lah ya, seneng nolong orang dan lain sebagainya. Itu gitu ya. memang kalau ada kebahagiaan lah. Ini Bapak Ibu pasti merasakan kalau kita bisa membantu orang yang dalam kondisi membutuhkan, itu ada kebahagiaan. Bukan masalah apa yang kita berikan, tetapi kalau itu bermanfaat itu wah rasanya luar biasa. Bukan masalah besar kecilnya, tetapi keikhlasan itu yang dilihat oleh orang lain. Makanya tepuk tangan buat saya. Nah, ini saya sekali lagi ini terima kasih karena ini adalah dinas sosial yang kompak-kompak walaupun datang dari berbagai daerah, datang semua lihat kompak. Orang kompak itu baru duduk udah kelihatan. Bener, kalau kompak itu duduknya kan gini ngumpul, yang ganteng ngumpul, yang ganteng ya kan. Lihat yang cantik loh ngerombol, yang cantik, yang jelek nyebar itu. Bener. Kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul lebih cepat ketahuan. Ini yang nyebar dari teman-teman media, Pak. Ada ini semua saya yakin juga Itu nyebar teman-teman media. Ya benar, ada dari media TV, ada media cetak, ada Media online. itu ada media tanam itu juga ada tuh. Ini dong media tanam. Jadi lengkap, ini bentuk kebersamaan. Kita berharap seperti yang disampaikan Bapak Wagub tadi ya, kesetiakawanan ini memunculkan bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap apapun ya. Usaha saya itu teman saya UMKM itu saya ikut mengembangkan. Termasuk UMKM. Bapak mengembangkan UMKM, Usaha kecil, mikro, kecil dan menengah. Jadi usaha mikro dan kecil itu saya usahakan maju, jangan menengah. Karena kalau menengah takut ketabrak. Jangan menengah, maju aja. Karena itu kan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah itu sangat membantu perekonomian makro. Saya paham betul ya. Wah, Bapak paham ekonomi mikro dan makro. Makro saya paham. Apa maksudnya? Makro itu kalau dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan juga nggak dosa. Itu makro. Makro. Bila tipis. Iya. Maksudnya usaha-usaha, istilahnya usaha apa ya? Industri-industri rumah tangga atau Nah, itu tolong jangan ditiru. Jangan pernah berpikiran punya industri rumah tangga. banyak yang di sini punya. Keripik-keripik kita tadi dikasih, Pak. Ya, itu adalah usaha kecil tadi. Itu jangan industri rumah tangga. Teman saya industri rumah tangga malah semrawut. Ekonominya kacau. Kenapa? Di Surabaya punya rumah tangga, di Bandung punya rumah tangga, di Medan punya rumah tangga. Ruwet. Dulu dia mapan, sekarang udah hancur ekonominya. Jangan banyak rumah tangga. Itu industri rumah tangga itu nggak boleh. Bukan gitu maksudnya. Industri keripik yang diproduksi apa? Keripik. Industri sepatu yang diproduksi Sepatu. Industri rumah tangga yang diproduksi Rumah tangga. Nah, jangan produksi rumah tangga. Ruwet tuh. Aduh. Masa usaha kecil-kecilan tuh, usaha mikro kan kecil, usaha kecil, mikro. Saya itu makanya saya bilang saya itu bukan hanya di mulut, saya itu praktek semua. Bahkan saya itu sebelum jadi pelawak itu usaha dulu, usaha kecil-kecilan. 2 bulan nggak sampai, nggak bertahan karena kalah. Kalah kecil sama yang lain. Usaha kecil-kecilan yang menang yang paling kecil ya Pak ya. Iya dong. Kalau cepet-cepetan yang menang yang paling cepat. Besar-besaran yang menang yang paling besar. Nah, kecil-kecilan yang menang yang paling kecil. Saya punya waduh kalah kecil. Kalah saya. Makanya usaha itu jangan kecil-kecilan, nanggung. Sudah menang paling kecil. Makanya, tapi dulu saya usaha apa ya? Sembako. Buka apa kayak warung toko kecil sembako. Jadi jangan takut berusaha ya. Walaupun usaha kita itu mungkin banyak yang sama, tetapi selama kita punya strategi jangan pernah takut. Bersaing yang sehat itu harus kita tumbuhkan. Kayak usaha. Karena kenapa pilihan saya sembako? Karena ya ujung-ujungnya yang jual sembako itu pasti ke saya kan. Kenapa? Toko-toko sembako kan toko kelontong. Ya pasti ke saya. Toko kelontong, pasti ke saya. Sukses ya Kelontong. Iya, toko kelontong. Yang penting strategi harus sehat.
jahat, tidak boleh menjatuhkan. Makanya saya waktu punya toko usaha sembako itu, walaupun di jalan itu mungkin ada 8 atau 7 yang buka usaha sama, saya tetap nggak masalah karena saya punya strategi, timing ya. Dalam usaha itu teman-teman itu timing itu yang paling tepat, harus kita pilih saat yang tepat. Jadi saya buka saat toko lain tutup, dan saya tutup saat toko lain buka. Itu timing Biar nggak ada saingan. Iya, kalau saya tutup saat toko lain buka itu mengurangi pesaing. Itu jamnya juga harus pas, jam 9 pagi biasanya. Jadi saya jalan-jalan, kalau ada toko lain buka saya tutup. Kalau ada toko lain buka saya tutup. Jadi saya tutup saat toko lain buka. Itu pesaingnya langsung berkurang. Yang tadinya ada 7 toko, tinggal toko saya yang buka. Karena saya toko lain buka, saya tutup. Dia nggak bisa jualan, saya tutup. Timingnya harus pas, itu pagi. Terus yang tadi yang berikutnya. Yang kedua tuh saya buka saat toko lain tutup, itu timingnya juga harus pas. Itu jam 1 malam lah. Saya jalan-jalan, toko tutup, saya buka pakai linggis, kunci ting. Itu bisa menaikkan pendapatan. Saya bisa dapat TV, kulkas gitu. Jadi benar-benar naikin omset ya. Naikkan omset. Saya bercanda, ini jangan dianggap serius. Karena saya berhadapan orang-orang pintar, jadi pasti tahulah mana saya bercanda, mana enggak serius. Sama aja dong. Jadi itu apapun itu butuh strategi. Membantu kayak saya tadi, membantu asal membantu enggak, kita punya tanggung jawab. Ingat, tanggung jawab itu lebih yang harus diutamakan. Tanggung jawab itu harus diutamakan. Seperti contohnya tadi, ketika saya hanya membantu, niat membantu istri, anak sebagai tanggung jawab terlupakan, itu juga nggak baik. Makanya harus seimbang. Jadi tanggung jawab bersama lah Pak ya ini ya. Ya, semuanya itu menjadi, apalagi masalah sosial, itu adalah masalah bersama. Kalau tadi disampaikan Pak ini ada sejak kemerdekaan ya, 1945 sampai 1949 itu adalah dasar tonggak bagaimana setelah kemerdekaan banyak masalah-masalah sosial, Ya. sehingga hadirlah yang namanya Hari Kesejahteraan Nasional 1945 sampai 1949. Nah, itu luar biasa itu. Karena memang kalau dirunut dari sejarah, sejak tahun 45 kita merdeka itu, nah, baru muncul masalah sosial antara 4 tahun awal kemerdekaan. Karena sebelum 45 itu lebih ke masalah kolonial, bukan masalah sosial. Iya, benar. Itu masalah dijajah terus gitu. Kolonial. Tapi sebenarnya kan kalau kita ini apa ya, semua itu adalah perjuangan. Apa yang Bapak Ibu lakukan di dinas sosial dimanapun itu adalah bentuk perjuangan, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu perjuangan, dan berjuang itu butuh bersatu. Iya. Jadi jangan dua bernya. Jadi berjuang. Jadi berjuang itu butuh bersatu. Satu aja bernya. Jangan lebih. Paham ya Bapak Ibu ya? Berjuang butuh bersatu. Kalau bernya dua jadi berjuang. Ya. Kalau bernya tiga berjuang. Makanya berjuang butuh bersatu aja. Bapak itu depannya bagus ya, kayaknya ada isinya gitu depannya ya, tapi belakangnya udah kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau bisa Bapak itu ngomong depan aja Pak, belakangnya nggak usah, biar ada manfaatnya. Itu belakangnya kamu yang lanjutin ya. Ya kayak gitu kan, saya juga bicara di depan bapak-bapak ibu-ibu ini kan harus menyesuaikan kultur. Iya kan, kalau saya asal ngomong nanti nggak nyambung, bukan frekuensi yang sama, apa maksudnya nggak? Makanya harus saya paskan sesuai dengan kultur supaya masuk apa yang saya sampaikan itu bisa diterima walaupun kosong, gitu loh.